Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita lanjutkan materi kuliah kita, dasar-dasar matematika 2, dengan pokok bahasan fungsi inverse. Ya. Perhatikan definisi berikut. Fungsi IA dari A ke A disebut fungsi identitas jika untuk setiap X anggota A, IX membawa X ke X. Kalau kita perhatikan bahwa IA itu membawa X ke X, jadi dia mengembalikan titik ke titik itu sendiri. Nah, kalau kita perhatikan fungsi identitas pasti merupakan fungsi bijektif. Anda bisa cek sendiri ya. Nah, selanjutnya kita definisikan inverse relasi inverse. Misalkan R relasi dari A ke B, relasi inverse dari R didefinisikan sebagai R pangkat min 1 sama dengan YX dengan XY anggota R. Jadi dibalik ya. Kalau XY anggota R, maka YX-nya anggota R inverse. Oke, kita perhatikan ini. Saya punya F dari A ke B, membawa 0 ke 5, 1 ke 5, 2 ke 8, dan 3 ke 6. Kalau kita perhatikan, setiap anggotanya A dibawa ke F ke tepat satu anggota B. Maka F ini merupakan fungsi. Kemudian, relasi inverse-nya, dia pasti membawa 5 ke 0, 5 ke 1, 6 ke 3, dan 8 ke 2. Nah, relasi inverse-nya ternyata bukan fungsi. Jadi walaupun F-nya itu fungsi, maka relasi inverse-nya belum tentu fungsi. Ya. Kita cek sekarang yang kedua ini. Kalau kita lihat F ini adalah fungsi ya. 0 dibawa ke 5, 1 dibawa ke 7, 2 dibawa ke 8, 3 dibawa ke 6. Maka relasi inverse-nya jadi balik dari 5 ke 0, 6 ke 3, 7 ke 1, lalu 8 ke 2. Ternyata relasi inverse merupakan fungsi juga. Kenapa demikian? Karena F-nya itu fungsi bijektif. Kalau F fungsi bijektif, maka dijamin relasinya. Yang pertama, kalau dia bijektif, maka dia pasti subjektif. Artinya, dijamin bahwa B ini kalau dibalik, jadikan inverse, maka di sini pasti punya kawan di sana. Kemudian kalau F bijektif, maka setiap ininya adalah satu-satu. Maka dia juga satu-satu. Oke? Jadi fungsi yang relasi inverse-nya merupakan fungsi kalau dia F-nya merupakan fungsi bijektif. Inilah yang kemudian menjadi sebuah teorema. Ya. Misalkan F dari A ke B fungsi F bijektif jika dan jika relasi inverse-nya F inverse merupakan fungsi dari B ke A. Ya. Jadi nanti bisa Anda buktikan, ini jika dan jika. Pada jika dan jika Anda buktikan bahwa kalau F-nya itu fungsi bijektif, maka relasi inverse-nya adalah fungsi, dan kalau relasi inverse-nya merupakan fungsi, maka fungsinya pasti bijektif. Anda coba sendiri ya sebagai latihan ya. Oke. Kita perhatikan sekarang. Jika F dari A ke B fungsi bijektif, tadi, kalau F dari A ke B fungsi bijektif, maka F inverse dari B ke A merupakan fungsi. Serta untuk setiap X elemen B, F0 F inverse X, komposisi F inverse dengan F, dia sama dengan F inverse X. Ingat, F inverse X dibawa ke X juga, dia menjadi Fx sama dengan X, jadi dia sama dengan IBX. Ingat ya, bahwa kalau X ini dibawa ke Y oleh inverse-nya,
maka oleh F dibawa ke X, dikembalikan lagi. Karena dia X elemen B, maka dia jadi IBX. Identitas dengan domain dan kodomainnya himpunan B. Dan untuk setiap Y elemen A, komposisi F inverse 0F, Y, dia sama F FY, kalau FY-nya dibawa ke X, kalau Y oleh F, ulang ya, kalau Y oleh F dibawa ke X, maka FY oleh F inverse dikembalikan lagi ke Y. Jadi sama dengan Y, IA, Y. Jadi identitas dengan domain kan domainnya A. Oke. Kita perhatikan ada definisi sekarang. Jika F dari A ke B fungsi bijektif, maka inverse-nya adalah fungsi F ini F pangkat min 1 B ke A yang memenuhi sifat seperti yang tadi. F 0F inverse sama dengan IB dan F inverse 0F memenuhi sama dengan IA. Ya, ini tadi sudah kita tunjukkan ya. Nah contoh, misalkan fungsi dari R ke R dengan Fx sama dengan X pangkat 3. Ini merupakan fungsi bijektif. Kenapa? Atau kalau kita lihat, kalau Anda ambil sebarang X dan Y yang beda, kalau Anda ambil X dan Y, sehingga Fx dan Fy-nya itu beda, berarti X pangkat 3 sama dengan, tidak sama dengan Y pangkat 3, berarti X pangkat 3 min Y pangkat 3 tidak sama dengan 0, X pangkat 3 min Y pangkat 3 sama dengan X min Y, kali X kuadrat plus XY plus Y pangkat 2 sama dengan 0, maka X-nya pasti tidak sama dengan Y. Itu menyatakan bahwa F-nya itu mempunyai teman tepat 1 ya, F membawa X ke tepat 1. Kemudian kalau X-nya anggota R, maka X pangkat 3 pasti anggota R, sehingga dia merupakan fungsi. Surjektif, kalau Anda ambil sebarang X, ambil sebarang X anggotanya R, maka akar 3 dari X anggotanya R. Sehingga F akar 3 dari X sama dengan akar 3 pangkat X dibangkitkan 3, dia sama dengan X. Jadi dia surjektif. Injektifkah dia? Maka kita ambil X yang berbeda. Kalau X yang berbeda, maka X min Y tidak sama dengan 0. Berarti X min Y kali X kuadrat plus XY plus Y kuadrat sama dengan X pangkat 3 min Y pangkat 3. Itu akan sama dengan 0. Akibatnya X pangkat 3 tidak sama dengan Y pangkat 3. Jadi Fx tidak sama dengan Fy. Jadi dia fungsi bijektif. Nah, untuk menentukan inverse-nya, maka kita balik. Y sama dengan Y pangkat 3, ingat ya. Kalau fungsinya membawa X ke Y, inverse-nya membawa Y ke X. Berarti terjadi pertukaran X dan Y. Jadi yang asalnya Y sama dengan X pangkat 3, kita tukar, Y-nya sama dengan X, X-nya sama dengan Y. Lalu dicari siapa Y-nya. Sehingga diperoleh Y sama dengan akar 3 dari X. Oleh karena itu, F inverse X, Fx, F inverse X adalah akar 3 dari X. Bisa kita cek dengan cara apa? Kita inversekan, kita komposisikan F dan F inverse. F inverse X sama dengan F inverse X sama dengan akar 3X, kemudian akar 3X pangkat 3 sama dengan X. Berarti benar bahwa komposisi F dengan F inverse sama dengan fungsi identitas. Oke? Kemudian kita coba Anda kerjakan soal latihan 12.5 nomor genap dan diupload di penugasan aula. Semoga Anda paham, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.